Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mengalami berbagai proses implementasi yang berbeda-beda dari masa ke masa. Salah satu periode penerapan Pancasila dalam sejarah Indonesia adalah pada masa Orde Lama yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno, khususnya dari tahun 1959 hingga 1966. Seperti yang diketahui, Indonesia telah mengalami 3 masa atau era pemerintahan setelah kemerdekaan, yakni Orde Lama pada tahun 1945 hingga 1966, dan Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1998, serta era reformasi. Periodisasi Orde Lama tersebut dapat diperjelas sebagai masa setelah kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945 sampai 1950, masa setelah pengakuan kedaulatan pada tahun 1950 sampai 1959, serta masa akhir kepemimpinan Soekarno pada tahun 1959 sampai 1966. Soekarno-Hatta dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah itu ada terjadi politik hiruk-pikuk yang dimana seiring bangsa Belanda masuk ke wilayah Indonesia. Pada masa awal pemerintahan Soekarno, Pancasila pun sudah dibentuk, bukan saja dasar negara, tetapi bentuk-bentuk pemerintahan pun juga dibentuk. Selain harus menghadapi berbagai depan pertempuran maupun kemerdekaan meja perundingan, masa pemerintahan usai Republik Indonesia juga terjadi gejolak internal. Ada rasa ketidakpercayaan dari sejumlah golongan tertentu terhadap pemerintahan Soekarno-Hatta. Pada tahun 1948, misalnya terjadi aksi di Madiun dimotori oleh Musso. Peristiwa ini kerap disebut sebagai pemberontakan PKI Madiun yang terjadi pada 18 September 1948. Peristiwa PKI Madiun melibatkan beberapa partai politik atau organisasi berhaluan kiri kontrak pemerintahan Republik Indonesia pimpinan Soekarno Muhammad Hatta. Aksi lainnya dilakukan oleh Marijen Kortuwirjoyo pada 1949 atas nama Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia DTII di Jawa Barat. Yang kedua yaitu masa setelah pengakuan kedaulatan yang terjadi pada tahun 1950 sampai 1959. Setelah melalui rangkaian perundingan dan polemik bersenjata yang dituntaskan dengan Konferensi Meja Bundar atau KMB, Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdiri sendiri pada tanggal 27 Desember 1949. Menjadi negara yang berdaulat justru membuat pemerintahan Soekarno tidak menjadi stabil. Lantarannya banyak munculnya masalah internal, baik dari kabinetnya maupun ancaman disintegrasi bangsa. Sebut saja pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA, Andi Aziz, Republik Maluku Selatan atau RMS. Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI, Pemberontakan DI atau TII, sejumlah daerah dan lainnya. Pada masa ini pula militer mulai menjadi faksi yang kuat dalam berpolitikan Indonesia dan berperan besar dalam proses transisi pemerintah dari Orde Lama ke Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Purwoko melalui penelitiannya berjudul Sistem Politik dan Pemerintahan Indonesia setelah Reformasi menuliskan dalam kurun waktu 9 tahun, yakni 1950 sampai 1959, pemerintahan Indonesia. Kala ini bernama Republik Indonesia Serikat atau RIS, mengalami 7 kali perombokan kabinet. Di berbagai wilayah pada periode ini muncul gerakan-gerakan yang mengancam keutuhan negara. Masa akhir Orde Lama periode 1959 sampai 1966 diwarnai dengan sistem demokrasi terpimpin oleh Soekarno. Masa demokrasi terpimpin juga menjadi akhir Orde Lama usai terjadinya peristiwa Gerakan 30 September atau G30S pada tahun 1965.
Soekarno mengubah sistem politik Indonesia menjadi demokrasi terpimpin melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959. Akibatnya, sistem perpolitikan dan pemerintahan negara bertumpu kepada Soekarno selaku presiden. Lewat Dekret Presiden 1959 pula, Soekarno membubarkan Konstituante. Konstituante adalah Dewan Perwakilan yang bertugas untuk membentuk konstitusi baru negara, yakni Undang-Undang Dasar 1945, yang sebagai masih mengadopsi undang-undang kolonial. Dekret Presiden 1958 mengembalikan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dan membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS serta Dewan Pertimbangan Agung atau DPAS. Demokrasi pemerintahan sejatinya merupakan konsep untuk membentuk ulang sistem pemerintahan yang kacau. Dengan menjadikan presiden sebagai titik pemerintahan, Soekarno berharap dapat menciptakan ulang stabilitas politik Indonesia pada waktu itu. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Dikutip dari tulisan bertajuk Rancangan Pemerintahan Pelengkap Undang-Undang Dasar 1945 yang terhimpun dalam Bulletin MPRS pada tahun 1967, menyeleweng dari ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 pada pelaksanaan demokrasi terpimpin justru terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan pemerintahan cenderung menjadi sentralistik. Hal ini dikarenakan terpusat hanya kepada presiden yang membuat kedudukan presiden sangat kuat dan berkuasa. Terlebih setelah mundurnya Hatta dari posisi wakil presiden sejak tahun 1956. Kedudukan Pancasila pada masa Orde Lama kembali terancam dengan terjadinya peristiwa G30S pada tahun 1965 yang melibatkan orang-orang PKI dan sebagian militer sebagai pelakunya. Tragedi G30S pada tahun 1965 sekaligus menjadi awal dari akhir rezim Orde Lama pimpinan Soekarno yang kemudian digantikan era Orde Baru sejak pada tahun 1966. Namun demikian, penerapan Pancasila semasa rezim Orde Baru di bawah komando Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia pun tidak berjalan baik-baik saja. Kerap terjadi penyalahgunaan yang dilakukan penguasa demi kepentingan politik.